Misal Ustaz punya ada A tambah B menjadi C ditambah D. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Kita tahu nih, ini adalah sebuah persamaan atau sebuah reaksi. Namun, apa sih sebenarnya laju reaksi itu? Nah, Akilah, mau coba Akilah? Kira-kira apa Akilah? Ya Ustadz. Kira-kira apa yang terbayang sama dirimu, laju reaksi itu seperti apa? Belum tahu Ustadz. Belum? Oke. Laju reaksi ya, hubungannya adalah dengan reaksi. Anda ingat nggak sih kalau di fisika itu ada jenis laju yang lainnya, misalnya kayak kecepatan. Kalian tahu ya? Kecepatan yang kalau saya nggak salah rumusnya itu V sama dengan S per T ya, di mana S ini berarti jarak per satuan waktu gitu ya. Nah, di sini sedangkan si laju reaksi ini ada diartikan sebagai persatuan waktu juga. Nah, jadi untuk definisinya sendiri, definisi dari laju reaksi itu sendiri ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah laju berkurangnya zat bereaksi. Ada yang tahu di misalnya A dan B, C dan D, yang mana merupakan zat bereaksi? Yang A sama B. Oke, A dan B ya. Laju berkurangnya zat bereaksi setiap satuan waktu. Setiap satuan waktu. Nah, ada satuan waktunya di sini. Sedangkan arti yang lainnya adalah laju pertambahan hasil reaksi tiap satuan waktu. Nah, ada dua hal yang menyatakan daripada definisi dari laju reaksi, yaitu laju berkurangnya zat bereaksi setiap satuan waktu atau laju pertambahan hasil reaksi tiap satuan waktu. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Oke. Oke, boleh dilihat halaman 57 nomor 3. Halaman 57 nomor 3, kira-kira apa itu? Jawabannya kira-kira? Mau ke Akilah deh. Akilah tadi belum dapat. Kira-kira ini udah paham belum? Nomor 3 apa Akilah kira-kira? Bentar Ustadz, saya lagi nyari bukunya Ustadz. Bentar. Oh ya. Oke. Sambil Akilah nyari buku lah. Kita coba ke Kelano. Halo Kelano. Halo Ustaz. Dengar penjelasan Ustaz dari awal kan? Dengar Ustaz. Oke, apa kira-kira Bang? Nomor 3 itu Bang. C Ustaz, penambahan konsentrasi XY setiap satuan waktu. Kenapa XY? Karena ini laju pertambahan hasil reaksi setiap satuan waktu. Oke, siap. Itu merupakan dasar. Yang lain sepakat ya? Sama ya? Halo? Iya Ustaz. Sepakat ya? Enggak. Coba di. Oke, paham ya? Untuk definisinya. Nah, sebelum Ustaz masuk ke bagian yang lain, bagian lebih kepada perhitungan ya. Kalau nanti Anda lihat
di mana? Di bagian halaman 61 ya, 61 di latihan soal itu perhitungannya banyak menggunakan apa nih namanya? Menggunakan tabel. Tabel ini merupakan hasil percobaan. Jadi laju reaksi ini tidak bergantung pada koefisien. Nah, melainkan dia bergantung pada percobaan nyatanya. Oke. Jadi nanti persamaan laju reaksi itu ya persamaan laju reaksi ya persamaan laju reaksi berdasarkan ini A, B menjadi C dan D itu sebenarnya adalah rumus umumnya adalah K dikali konsentrasi daripada A, zat bereaksi, pangkat X, dikali dengan konsentrasi B, pangkat Y. Nah, di mana keterangannya di sini adalah, saya buat di sebelah sini ya, K itu merupakan konstanta laju reaksi, kemudian X itu adalah orde reaksi terhadap A, dan Y itu adalah orde reaksi terhadap B. Dan nilai dari X tambah Y adalah orde reaksi total. Nah, ketemu dengan istilah baru yaitu adalah orde reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Nanti akan berikut, karena tadi kita akan bahas adalah perhitungan orde reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Ada orde reaksinya yaitu adalah X dan Y. Tapi kalau kita lihat dari persamaan ini, maka tidak ada hubungannya persamaan ini dengan koefisien. Nah, lebih kepada nanti percobaan. Hitung-hitungannya sederhana, dasarnya adalah kalau di SMP itu perbandingan senilai. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjut ke contoh yang akan kita bahas. Belum ya? Oke. Oke, nanti kita coba ke nomor itu. Oke, nomor ini dulu. Sabar. Ustaz, hapus dulu ya. Sudah bisa Ustaz hapus? Bisa, Ustaz. Oke, baik. Nah, Ustaz, buat ininya dulu ya. Buat tabelnya dulu. Oke. Percobaan ke 1, 2, 3, 4, kemudian NO, kemudian H2, yang dikurung ini artinya molaritas ya, atau konsentrasi, sorry. Laju awal pembentukan, laju reaksi. Nah, kita akan sering bertemu dengan bentuk-bentuk seperti ini. 0,006, 0,006, 0,001, 0,002. Dan sini 0,001, 0,002, 0,006, 0,006.
Ini laju reaksinya 0,0030, 0,0060, 0,0005, 0,0020. Nah, misal ada seperti ini ya. Ada hasil percobaan ya, hasil percobaan reaksinya 2H2 ditambah dengan 2NO menjadi 2H2O ditambah N2. Nah, misalnya ada reaksi seperti ini nih. Nah, kita diminta untuk menentukan orde reaksinya, baik orde dari H2 maupun orde dari NO, dan juga total reaksi, total orde total. Nah, kita kembali lagi ke pernyataan awal. Persamaan laju reaksinya seperti apa? Nah, persamaan laju reaksinya masih sama. Persamaan laju reaksinya masih sama, yaitu adalah konsentrasi dari H2. Oh, sorry, ada konstantanya dulu ya. Konstanta dikali konsentrasi dari H2 pangkat X dikali konsentrasi NO pangkat Y. Ini adalah persamaan laju reaksinya. Yang kita akan mau cari adalah berapa orde dari H2 dan juga orde dari NO dan berapa orde total. Nah, ini akan kita pertanyakan. Oke, berdasarkan hasil dari percobaan yang ada datanya. Baik, maka konsepnya adalah bagaimana untuk menentukan H2, orde H2. Maka NO ya, konsentrasi NO-nya harus habis. Nah, artiannya kita akan cari mana kira-kira percobaan yang mana yang NO-nya sama. Percobaan yang mana kira-kira yang NO-nya sama? 1 dan 2. Oke, percobaan 1 dan kedua. Percobaan 1 dan yang kedua. Nah, maka kita bisa lihat untuk reaksi yang pertama itu bisa dibuat K dikali dengan H2 ya, berarti 0,01 pangkat X, kemudian dikali dengan 0,006 pangkat Y. Ini yang pertama. Yang kedua, berarti konstanta dikali dengan 0,002 pangkat X kali 0,006 pangkat Y. Nah, lantas apa yang kita akan lakukan? Kita lakukan perbandingan antara mereka berdua. Nah, oke, sehingga kita bisa dapatkan ada yang bisa kita coret-coret gitu. Ya. Maka kita bisa lihat nilai K-nya saling menghilangkan ya. Kemudian si 0,6 pangkat Y, 0,06 pangkat Y juga saling menghilangkan. Betul ya? Nah, kemudian baru bisa kita kerjakan, masukkan daripada R1-nya. Oke, saya buat di sini aja. Laju reaksi yang pertama yaitu adalah 0,0030 per 0,0060 sama dengan, benar nggak sih sebenarnya yang ini itu bisa kita sederhanakan jadi 1/2 pangkat X. Benar ya? Matematika. Sehingga di sini juga bisa kita buat, ini kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, akhirnya menjadi persamaan eksponen. Maka nilai X-nya berapa? 1. Yes, nilai X-nya sama dengan 1. Maka orde dari H2 adalah 1. Nah, lantas bagaimana dengan
orde dari NO. Kalau tadi untuk mencari H2 maka NO-nya harus habis. Nah, ini kebalikan. Kapan kita bisa dapatkan orde NO? Maka kita akan cari yang konsentrasi H2-nya habis. Atau saling menghilangkan atau sama. Maka yang mana? Reaksi berapa dengan berapa? 3 sama 4. Yes, 3 dan 4. Karena si H2-nya sama. Nah, maka stepnya juga sama ya. Sama-sama melakukan perbandingan, berarti R3 dibanding dengan R4, maka sama dengan K dikali 0,006 pangkat X kali 0,001 pangkat Y per K dikali 0,006 pangkat X kali 0,002 pangkat Y. Oke, kembali kita lakukan penyederhanaan, K-nya hilang, X-nya juga hilang. Nah, sehingga bisa kita lanjutkan. Berarti R3-nya adalah 0,0005 per 0,0020 sama dengan 1/2 pangkat Y. Oke, ini berapa jadinya? Yang sebelah kiri 0,0005 per 0,0020. Berapa? 1/4. Oke, 1/4. Nah, 1/4 pangkat Y. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2 ya. Iya, iya. Oke, Y dapat 2. Kemudian X dapat 1. Berarti yang ini sudah terjawab, ini sudah terjawab, tinggal orde total. Maka orde total cukup kita tambahkan. Berarti 1 ditambah dengan 2 sama dengan 3. Sehingga ordenya 3. Maka terselesaikan. Sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira? Bisa, Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Kalau bisa ya. Oke. Itu adalah penentuan order reaksi. Lantas bagaimana kita menentukan konstanta laju reaksinya? Nah, untuk konstanta laju reaksi, maka kita masukkan terlebih dahulu. Kita buat dulu persamaannya menjadi apa ya? Jadi persamaan ini akan berubah menjadi R sama dengan K dikali konsentrasi H2 di pangkat 1 dikali konsentrasi NO di pangkat 2. Nah, ini dia bentuknya. Oke, lantas bagaimana kita mencoba untuk mencari nilai K-nya? Nah, nilai K ini bisa kita peroleh dengan memasukkan persamaan reaksi ini dari nilai-nilai data yang diperoleh. Misal nih, kita masukkan ke percobaan kedua. Percobaan 2. Sebenarnya percobaan pertama atau sampai ke-4 juga nggak masalah ya. Ini kita misalkan ke percobaan percobaan kedua. Oke, R-nya adalah 0,006 sama dengan nilai K-nya. Oke, nilai H2-nya itu adalah 0,002, kemudian nilai NO-nya adalah 0,006, tapi dipangkatkan 2. Atau kita bisa memperoleh nilai K-nya sama dengan 0,006 per 0,002 dikali dengan 0,006 dipangkatkan 2. Nah, sehingga bisa kita peroleh dengan perhitungan ya, ini
Berarti tinggal 1 per 0,002 kali 0,006. Sehingga bisa kita dapat hasilnya 8,33 kali 10 pangkat 4. Nah, ini adalah konstantanya. Bisa dipahami kira-kira? Bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sebelum kita lanjut ke contoh soal. Kita sampai jam berapa ya, Bang? Oke, 9.40 ya, saya ada. Gimana? Waktunya terus saya buatkan lagi yang ini ya. Oh, sudah ada kayaknya, sudah ada di apa? Sudah ada link untuk ke Zoom sekolah ya. Mari kita gabung ke sana sambil kita coba kerjakan nomor 33 sampai 36. Halaman 61. Oke ya? Hampir sama caranya menggunakan yang tadi. 33 sampai 36. Oke? Cukup ya? Kita gabung ke yang link Zoom sekolah ya. Oke, Ustaz. Oke. Pertama mungkin yang bisa kita buat adalah kita buat dulu persamaan reaksinya nih. Nah, persamaan reaksinya adalah konstanta dikalikan dengan konsentrasi dari C3 H8 pangkat X dikalikan dengan konsentrasi dari O2 pangkat Y. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Kemudian untuk nomor 33 maka kita cari, dia minta order reaksi dari CH3 ya, berarti O-nya harus sama. Mana yang O sama kira-kira? Boleh 2 sama 4, boleh juga 1 sama 2 ya. Kita coba yang 2 sama 4 deh. Percobaan nomor 2 dan percobaan nomor 4. Nah, oke, berarti kita bisa ambil R2 itu sama dengan K dikali konsentrasi dari CH3. 0,04 pangkat X, kemudian 0,04 pangkat Y, R4-nya adalah konstanta dikali 0,02 pangkat X, kemudian 0,04 pangkat Y. Oke. Nah, di sini bisa kita jadikan perbandingan. Oke, 2. Nah, ini persamaannya. Oke, kemudian kita bisa sederhanakan ya. K, kemudian Y-nya juga bisa disederhanakan. Baru kita masukkan R1 dan R2 dan R4-nya ya. R-nya 1/12, 1/12 per 1/48 ya. Berarti ini bisa dapat 2 di pangkat X. Atau ini berarti berapa hasilnya? Kira-kira? 4 ya? Benar nggak? 1/12 per 1/48, 4 ya. 2X, sehingga X-nya berapa? X-nya sama dengan 2. Ada ya?
Oke, itu yang 33. 34 juga ikut sama. Oke, 34. 33 bisa ya? Ada yang mau tanyakan? Bisa, Ustaz. Oke, nggak ada ya berarti ya. Bisa, Oke. Ustaz. Di nomor 34 itu kita akan coba berarti O-nya sama. Sorry, mencari O berarti yang CH3 C3H4 yang sama, berarti 1 dan juga 3. 1 dan juga 3, maka R1-nya R1 sama dengan K dikali 0,03 pangkat X, kemudian 0,04 pangkat Y, kemudian R3-nya sama dengan K kali 0,03 pangkat X, 0,08 pangkat Y. Oke, kita bisa sederhanakan. X-nya juga hilang. Sehingga kita bisa peroleh 1/2 pangkat Y sama dengan R1 1/24 per 1/6. Berapa? 1/4 ya? Betul? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, berarti 1/2 Y. Berarti sehingga Y-nya sama dengan 2 lagi. Sehingga hasilnya C. Oke, next 35. 35 pernyataan yang benar ya, persamaan reaksinya bagaimana? 35, maka tinggal kita masukin R sama dengan ya, atau di situ V, K dikalikan dengan C3H8 pangkat 2, kemudian O2 pangkat 2. Jawabannya D. Bisa ya? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke, 36. Terakhir. Katanya konstanta laju kecepatan reaksi pada percobaan pertama. Maka kita masukin percobaan pertamanya. Percobaan pertama itu ada 1/24 sama dengan K dikali 0,03 pangkat 2, kemudian 0,04 pangkat 2 juga. Sehingga kita bisa dapat K sama dengan berarti 20, berapa ini? 1/24 ya? 1/24 per 9 kali 10 pangkat minus 4 kali berapa tuh? 16 kali 10 pangkat minus 4. Betul? Iya, Ustaz. Betul ya? Oke, sehingga hasilnya berapa? Ada yang sudah ketemu? Bentar ya.
Kalian dapat? Ustaz ketemunya tadi, bentar ya. Berarti di sini, pindahin dulu. Oke, berarti di sini dapatnya K sama dengan 1/24 kali 9 kali 16 ya. 1/44 kali 10 pangkat minus 8. Sehingga bisa dapat ini kalau kita kalikan 1/3456 kali 10 pangkat minus 8. Ini sama dengan set dapatnya 2,89 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Minus 4 kali 10 pangkat 8. Sorry. 10 pangkat 8. Nah, sehingga 2,89 10 pangkat 4. Ada? Oke, yang D ya. Ini hanya masalah hitung-hitungan saja. Bisa dipahami sampai di sini? Adakah yang mau ditanyakan? Pak, mana Ustaz? Oh, boleh, silakan. Yang 2,89 itu dari mana, Ustaz? Ini, Bang. 1 dibagi 3,456. Dapatnya 2,8. Sebenarnya sih ini 0,000 2, 3, 4, 289. Nah, ini hasilnya dari si 1 bagi ini. Ya? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke. Gimana yang lain? Inilah bentuk hitung-hitungan dari laju reaksi. Jadi laju reaksinya kita akan hitung berdasarkan berdasarkan percobaan. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Ustaz akhiri? Ustaz, yang bilangan di belakang koma itu cuma 2 aja, Ustaz. Enggak lebih dia nanti. Ini? Oh iya. Itu apa itu ya? Duh, saya lupa namanya. Kalau dalam fisika itu bilangan baku atau apa gitu, yang pokoknya yang di depan sini biasanya antara 1 sampai 10, tapi yang di belakang ini biasanya hanya 2 angka di belakang koma saja yang dipakai. Oke? Oke, syukran, Ustaz. Oke. Cukup ya? Sampai di sini? Insya Allah cukup, Ustaz. Oke, sip. Itu mungkin untuk perhitungan orde dan juga konstanta. Nanti mungkin kita akan coba masuk ke masih latihan ya. Karena ini semakin banyak latihan, maka akan semakin mudah untuk mengerjakannya. Tidak perlu cara-cara panjang lagi. Oke ya, cukup sampai di sini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Oke, syukuran semua. Saya izin live ya. Kok sepi ya? Iya, sekali. Ada yang ikut? Yang Sapala kelas kita siapa aja? Setna. Nadira. Ada tapi Nadira tadi. Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Buset.